Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda sekalian. Hari ini perkenalkan saya Suryana, SEMACC, dosen pengampu mata kuliah perpajakan, Prodi Akuntansi. Di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah perpajakan semester 4 program studi manajemen dan akuntansi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah perpajakan ini, yang pertama yaitu untuk sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Untuk pengetahuan, pertama menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam, minimal meliputi kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Untuk keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan khusus yang pertama, mampu mengkaji bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Keterampilan khusus yang kedua, mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perpajakan, ketentuan dan tata cara perpajakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penerapan penghitungan, pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan, PPh, baik itu PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh final. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pajak bumi dan bangunan. Kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar perpajakan, ketentuan dan tata cara perpajakan dimulai dari tahap pendaftaran, laporan, penetapan dan ketetapan, keberatan, banding, dan pengadilan pajak. Berikutnya akan dibahas secara komprehensif mengenai konsep pajak penghasilan umum dan konsep penerapan penghitungan pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan, baik untuk PPh pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh final, pasal 4 ayat 2. Pajak dan bumi bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya materai, dan nanti bagian akhir akan dibahas mengenai pajak daerah. Baik, untuk pertemuan pertama itu membahas dengan TS, kemudian bobot penilaiannya itu sebesar 5%. Di sini perkuliahan kita nanti akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. 7 kali pembahasan materi sebelum UTS, kemudian UTS. Setelah itu 7 kali pembahasan materi setelah UTS, kemudian UAS. Pertemuan kedua, materi kita berkaitan dengan konsep dasar perpajakan. Ya. Submateri yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan pengertian pajak, pendekatan dari segi hukum, pendekatan dari segi ekonomi, fungsi pajak, manfaat uang pajak, jenis pungutan yang ada di Indonesia. Kemudian ada penggolongan pajak, dasar hukum pajak, jenis pajak, kapan timbul dan berakhirnya utang, kemudian tarif pajak. Indikator capaian, di sini ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan sub-sub mata
kuliah, materi pembelajaran yang sudah dijelaskan. Metode pembelajaran bisa melalui, karena kita masih daring, maka metode yang kita lakukan itu menggunakan WhatsApp group, kemudian Zoom, dan diskusi di WhatsApp group. Tugas seperti biasa nanti akan membuat resume materi yang sudah dijelaskan. Bobot penilaiannya sebesar 5%. Pertemuan yang ketiga itu berkaitan dengan kewajiban pendaftaran pembayaran, berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sini difokuskan pada kewajiban pendaftaran, pembayaran, pemotongan, dan pemungutan. Adapun submateri yang akan dibahas itu tentang pengertian dan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kewajiban dari wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, pengertian dan fungsi dari NPWP, cara memperoleh NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak, penerbitan NPWP. Di sini kita menggunakan metode perkuliahannya itu menggunakan WhatsApp group, Zoom, dan juga diskusi di WhatsApp group. Bobot penilaiannya 5%. Pertemuan ketiga masih tentang mahasiswa topik kita masih tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Subtopiknya pelaporan kewajiban, pembukuan, pemeriksaan dan penyidikan pajak, keberatan, banding dan peninjauan kembali. Di sini lebih terinci lagi yaitu bagaimana hak wajib pajak, pelaporan pajak, surat pemberitahuan SPT, fungsinya apa, batas waktu kapan, batas waktu penyampaiannya kapan, dan perpanjangan waktunya bagaimana. Nah, untuk metode pembelajarannya kita menggunakan Zoom, WhatsApp group, dan diskusi di WhatsApp group. Bobot penilaiannya sebesar 5%. Pertemuan yang kelima itu berkaitan dengan inti persoalan pajak. Submateri dari inti persoalan pajak itu apa saja subjek pajak penghasilan, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan objek pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan. Metode perkuliahannya itu menggunakan Zoom, WhatsApp group, dan diskusi di WhatsApp group. Bobot penilaiannya sebesar 5%. Pertemuan ke-6 ini kita membahas konsep pajak penghasilan pasal 21. Submaterinya itu berkaitan pemotong pajak penghasilan pasal 21, hak dan kewajiban pemotong pajak, penerimaan penghasilan, wajib pajak PPh pasal 21, tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21, hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 21. Metode pembelajaran menggunakan Zoom dan WhatsApp group. Tugas di sini merisum materi PPh pasal 21. Bobot penilaiannya sebesar 5%. Pertemuan ke-7, topik kita berkenaan pajak, masih berkenaan dengan pajak penghasilan PPh pasal 21. Submaterinya masuk ke dalam contoh kasus menghitung pajak penghasilan pasal 21. Ya. Kemudian bagaimana tata cara penghitungan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai gaji bulanan, pegawai tetap dengan gaji bulanan. Media pembelajaran menggunakan WhatsApp group dan YouTube. Bobot penilaian sebesar 10%. Pertemuan ke-8 ini kita masuk ke ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, kita masih membahas mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21, contoh kasus, topik submateri, contoh kasus untuk pegawai menghitung PPh pasal 21, untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan yang wanita, suami berpenghasilan, pegawai tetap dengan gaji bulanan, kemudian pegawai tetap dengan gaji mingguan, pegawai tetap dengan gaji harian, dan pegawai tetap menerima tunjangan hari raya dan bonus. Medianya memakai Zoom dan WhatsApp group, bobot penilaiannya sebesar 10%. Pertemuan ke-10, mahasiswa diharapkan mampu
memahami pajak penghasilan pasal 22. Submateri yang kita bahas, pengertian pajak penghasilan 22, pemungut pajaknya siapa, kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22, kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Medianya menggunakan Zoom dan WhatsApp Group. Bobot penilaiannya sebesar 10%. Pertemuan ke-11, mahasiswa capaian yang diharapkan mahasiswa mampu memahami pajak penghasilan PPh pasal 23. Submateri yang mau kita bahas yaitu pengertian pajak PPh pasal 23, pemotong PPh pasal 23, penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Media yang kita gunakan yaitu Zoom dan WhatsApp Group. Tugas nanti contoh kasus penghitungan PPh pasal 23. Dan penilaian bobot penilaian sebesar 10%. Pertemuan ke-12, capaian pembelajaran yang mau diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami pajak penghasilan PPh pasal 24. Di sini submaterinya itu pengertian pajak PPh pasal 24, pemohonan kredit pajak luar negeri, penggabungan penghasilan, penentuan sumber penghasilan. Media pembelajaran digunakan yaitu menggunakan Zoom, WhatsApp Group. Dan tugasnya yaitu berkaitan dengan contoh kasus pajak penghasilan pasal 24, penilaiannya 10%. Pertemuan yang ke-13 yaitu capaian pembelajarannya yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami pajak penghasilan PPh pasal 25. Submateri yang mau kita bahas yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 25, menghitung asuran bulanan, dan menghitung asuran PPh pasal 25. Dan juga menghitung pajak penghasilan PPh pasal 26. Nah, ini pengertian PPh pasal 26, siapa pemotong pajak PPh pasal 26. Kemudian media pembelajarannya kita menggunakan Zoom dan WhatsApp Group. Tugasnya nanti contoh kasus menghitung PPh pasal 25 dan PPh pasal 26, bobot penilaiannya sebesar 10%. Pertemuan yang ke-14, CPL yang diharapkan mahasiswa mampu memahami pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, submaterinya yaitu apa saja objek dan subjek PBB dan BPHTB, bagaimana penilaian PBB dan tata cara pengenaan BPHTB, bagaimana dasar pengenaan, penghitungan dan penagihan PBB, hak dan wajib pajak PBB, kemudian bagaimana ketetapan BPHTB tersebut. Media pembelajaran menggunakan Zoom dan WhatsApp Group. Tugasnya yaitu nanti mereview topik mengenai PBB dan BPHTB. Bobot penilaiannya sebesar 10%. Pertemuan yang ke-15, CPL yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami bea materai, pajak bumi, pajak daerah, dan retribusi daerah. Submateri yang mau kita bahas yaitu dasar hukumnya, pengertian dan prinsip umum, dan pengenaan bea materai saat utang. Kemudian medianya kita menggunakan Zoom dan WhatsApp Group. Tugasnya yaitu mereview pajak daerah dan retribusi daerah. Bobot penilaiannya sebesar 5%. Pertemuan yang ke-16 itu UAS, ujian akhir semester. Nah, referensi yang digunakan ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian buku Siti Resmi edisi 8 buku kedua yaitu Perpajakan Teori dan Kasus. Demikian penjelasan saya terkait LPS yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.